Peringkat pertamanya diduduki oleh Bernard Arnault dan keluarga yang memiliki kekayaan sekitar 234,2 miliar US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Fitria. Terima kasih ya kalian sudah mau mensupport channel ini dengan cara klik video ini dan jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya. Kali ini aku akan menceritakan tentang biografi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Siapakah beliau? Beliau adalah Bill Gates. Ada yang kenal sama beliau? Yuk simak ceritanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cekidot! Siapa yang tak kenal dengan sosok Bill Gates atau yang mempunyai nama asli William Henry Gates III yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1955, sama seperti Hari Sumpah Pemuda Indonesia ya. Seorang warga negara berkebangsaan Amerika Serikat, tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis, dan serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Powell Allen. Beliau ini adalah orang paling terkaya di dunia sejak tahun 1995 hingga tahun 2009, tetapi pernah turun menjadi peringkat ketiga pada tahun 2008, tapi turun lagi di tahun 2023 sekarang menjadi peringkat kelima, dengan kekayaan sekitar 114 miliar US dollar. Peringkat pertamanya diduduki oleh Bernard Arnault dan keluarga yang memiliki kekayaan sekitar 234,2 miliar US dollar. Elon Musk di peringkat kedua, Jeff Bezos di peringkat ketiga, dan Larry Ellison di peringkat keempat. Data ini diambil menurut Forbes Real Time Billionaire pada 16 Mei 2023 kemarin. Gates lahir di Seattle, Washington dari pasangan William H. Gates Sr. dan Mary Maxwell Gates. Ia memiliki darah Inggris, Jerman, Skotlandia, dan Irlandia. Keluarganya termasuk masyarakat menengah ke atas. Ayahnya adalah pengacara ternama dan ibunya menjabat sebagai anggota Dewan Direktur First Interstate Bank System dan United Way. Dan ayahnya atau kakeknya Bill Gates yaitu G.W. Maxwell adalah Presiden Bank Nasional. Gates memiliki seorang kakak bernama Christiane dan seorang adik bernama Libby. Ia merupakan keturunan keempat dalam keluarganya, namun dikenal sebagai William Gates III atau Trey karena ayahnya menyandang akhiran II. Bill Gates yang bertempat tinggal di Medina, Amerika Serikat ini adalah termasuk salah seorang pengusaha revolusi komputer pribadi terkenal di dunia. Meski demikian, taktik bisnis yang dilakukan Bill Gates sempat dikritik karena dianggap anti-kompetitif. Pada tahap di akhir-akhir karirnya, Bill Gates melakukan beberapa usaha filantropi dengan menyumbangkan sejumlah besar dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah melalui Bill and Melinda Gates Foundation yang didirikannya pada tahun 2000. Bill Gates mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat eksekutif tertinggi di Microsoft pada bulan Januari 2000 silam. Tetapi ia masih menjabat sebagai ketua dan membentuk jabatan kepala arsitek perangkat lunak. Pada Juni 2006, Bill Gates mengumumkan bahwa ia akan bekerja paruh waktu di Microsoft dan purna waktu di Bill and Melinda Gates Foundation. Ia melimpahkan secara bertahap semua pekerjaannya kepada Ray Ozzie, kepala arsitek perangkat lunak, dan Craig Mandi, pejabat riset dan strategi tertinggi Microsoft. Hari kerja purna waktu terakhir Gates di Microsoft adalah 27 Juni 2008. Namun, tetap saja, dia juga masih bekerja di Microsoft sebagai ketua non-eksekutif. Bill Gates sudah tertarik pada komputer ketika ia masih berusia dini, sekitar 11 hingga 13 tahunan lah ya kira-kira umurnya. Saat itu, Mother Club di sekolahnya, Lakeside School, membeli sebuah terminal teletype model 33 ASR dan beberapa komputer General Electric untuk para siswa. Melihat komputer tersebut, Gates tertarik dan mulai mempelajarinya.
ia tertarik dengan kemampuan mesin tersebut mengeksekusi kode perangkat lunak dengan sempurna dan menulis program komputer pertamanya di sini menggunakan bahasa pemrograman BASIC. Ketika ia mengenang kembali masa-masa itu, ia mengatakan ada sesuatu yang pas dengan mesin tersebut. Dari sana, ia mempelajari sistem lain termasuk sistem mini komputer DEC, PDP, khususnya PDP-10, yang dimiliki oleh Computer Center Corporation atau CCC. Penggunaan komputer PDP-10 ini mempunyai batasan waktu. Gates bersama beberapa temannya seperti Paul Allen, Rich Whelan, dan Ken Evans memutuskan untuk mengeksploitasi sebuah bug pada sistem operasi untuk memperoleh waktu tambahan penggunaan komputer. Namun mereka ternyata tertangkap tangan dan akhirnya dilarang oleh CCC untuk mengakses sistem tersebut selama musim panas. Menjelang akhir masa hukumannya, keempatnya malah ditawarkan untuk menggunakan bug lain di perangkat lunak CCC dengan imbalan waktu tambahan untuk mengakses penggunaan komputer. Di kantor CCC inilah Gates mempelajari kode sumber berbagai program, termasuk program yang ditulis dalam bahasa Fortran dan Lisp. Ia dan kawan-kawannya bekerja di sana hingga tahun 1970, hingga ketika CCC ditutup karena bangkrut. Pada tahun berikutnya, Information Science Inc. memperkerjakan 4 siswa Lakeside tersebut untuk menulis program pembayaran gaji dalam bahasa COBOL dan memberikan royalti untuk penjualan program tersebut sebagai tambahan hak akses ke komputer perusahaan. Gates juga mendapat pekerjaan tambahan ketika sekolah memintanya untuk membuat program pengatur jadwal kelas siswa. Ia memanfaatkannya dengan mengubah sebagian program agar ia ditempatkan di kelas yang didominasi oleh perempuan. Pada usia 17 tahun, Gates dan Allen mendirikan Trafo Data yang fokus pada sistem penghitung lalu lintas yang berbasis prosesor Intel 8008. Gates lulus dari Lakeside School pada tahun 1973. Setelah itu, ia mengambil tes SAT dan mendapatkan skor yang sangat tinggi, yaitu 1590 dari 1600. Jadi skor paling tinggi lah ya. Dengan nilai itu, ia diterima di Harvard College, di mana ia bertemu dengan Stephen Ballmer yang kelak menggantikan Gates sebagai CEO Microsoft. Pada tahun keduanya di Harvard, Gates merancang sebuah algoritme untuk penyortiran Panekuk sebagai solusi atas satu dari serangkaian masalah yang belum terpecahkan dalam kelas kombinatorika oleh Henry Lewis, salah seorang profesornya. Gates memegang rekor sebagai versi tercepat selama 30 tahun. Penggantinya justru lebih cepat, hanya 1% saja dari Gates. Solusinya kemudian diresmikan dalam bentuk cetakan bekerja sama dengan ilmuwan komputer Harvard, Christos Papadimitrios. Bill Gates tidak mempunyai rencana belajar tetap ketika menjadi mahasiswa di Harvard dan menghabiskan banyak waktunya dengan menggunakan komputer sekolah. Gates masih berkomunikasi dengan Paul Allen dan ia bergabung dengannya di Honeywell pada musim panas 1974. Pada tahun berikutnya, Mitch Altair 8800 berbasis CPU Intel 8080 diluncurkan dan Gates dan Allen melihat peluncurannya sebagai kesempatan untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak komputer sendiri. Ia telah membicarakan keputusan ini bersama dengan orang tuanya yang sangat mendukungnya setelah mereka melihat antusiasme Gates untuk mendirikan perusahaan. Gates menikah dengan Melinda French pada 1 Januari 1994. Mereka juga dikaruniai 3 anak, Jennifer Catherine Gates, Rory John Gates, Phoebe Adele Gates. Rumah keluarga Gates merupakan sebuah rumah bawah tanah di sisi sebuah bukit yang menghadap Lake Washington di Medina. Menurut catatan Public King Country pada 2006, nilai total properti tanah dan rumah keluarga Gates adalah senilai 125 juta US dollar dan pajak properti setiap tahunnya sebesar 991 ribu US dollar. Rumah seluas 6.100 meter kubik ini memiliki kolam renang seluas 60 kaki atau 18 meter dengan sistem musik di bawah air, serta gimnasium seluas 230 meter kubik dan ruang makan seluas 93 meter kubik.
Termasuk di antara akuisisi pribadi Gates adalah Codex Leicester, yaitu koleksi tulisan Leonardo da Vinci yang dibeli Gates senilai 30,8 juta US dollar melalui pelelangan tahun 1994. Gates juga dikenal sebagai seorang kutu buku dan langit-langit perpustakaan besar di rumahnya dipenuhi ukiran kutipan dari The Great Gatsby. Ia juga senang bermain kartu bridge, tenis, dan golf. Gates memiliki beberapa investasi di luar Microsoft yang pada 2006 menggajinya sebesar 616.667 US dollar serta bonus 350.000 US dollar. Sehingga totalnya mencapai 966.667 US dollar. Ia mendirikan Corbis, sebuah perusahaan gambar digital pada tahun 1989. Pada tahun 2004, ia menjadi direktur Berkshire Hathaway, perusahaan investasi yang diketuai oleh sahabat lamanya, Warren Buffett. Pada Maret 2010, Bill Gates menempati peringkat kedua sebagai orang terkaya di dunia setelah dikalahkan Carlos Slim. Microsoft sendiri awalnya dikenal karena menyediakan berbagai sistem layanan untuk komputer dalam bentuk software, perangkat lunak ya software tuh. Karena semakin berkembang, Microsoft akhirnya meluncurkan Windows, yaitu sistem operasi untuk komputer. Dari sinilah nama Gates dan juga Microsoft mulai dikenal masyarakat dunia. Ia menjadi tokoh bisnis sukses yang menjadi inspirasi banyak orang berkat kecerdasannya. Melalui usaha kerasnya, perusahaan yang ia dirikan yang bernama Microsoft Corporation menjadi sukses dan Bill Gates melambung menjadi orang jutawan. Pada tahun 1990, Bill Gates sukses merilis sistem operasi yang sangat sukses di pasaran dunia. Namun, Bill Gates juga mendapat reputasi yang tidak baik dalam karirnya. Tidak hanya satu kali, bahkan ia melakukan beberapa kali kesalahan dalam bisnis perangkat lunaknya. Itulah sedikit cerita tentang biografi Bill Gates, kisah orang terkaya di dunia. Meskipun ia di drop out dari kampusnya, namun ia merupakan bos dan pendiri dari Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Masya Allah, keren banget dan hebat banget ya. Semoga kita juga bisa sukses dan mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih ya sudah nonton sampai akhir. Lebih dan kurangnya aku memohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar bisa lanjut cerita orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Sekian dari aku Fitria pamit undur diri and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.